ada seorang datang dan bilang kepada bapak itu, kenapa kasih ke Pak Sony? Kan ada orang-orang miskin di sana. Kenapa kasih ke Pak Sony? Saudara, kira-kira saya berani nggak bilang seperti Tuhan Yesus bilang? Biarkanlah, berikan kepadaku. Kan orang miskin masih banyak di antaramu. Tapi aku kan sudah mau mati. Kira-kira bisa, saya berani nggak bilang begitu? Hah? Ibu Yosi itu suka dikasih baju sama orang. Jadi di rumah tuh banyak sekali baju. Dikasih baju. Tadi dia bilang begini kepada tukang sampah. Yang tukang sampah itu hebat sekali. Saya bangga sekali dengan mereka. Saya senang sekali dengan mereka. Karena bayangkan kalau mereka tidak angkut sampah 1 hari aja. Bisa bau tuh BSD. Mereka angkut sampah lalu Ibu Yosi bilang begini. Ini ya. Ada ini ya. Lalu orang itu tanya, bapak itu tanya. Apa ini isinya apa Bu? Oh ini pakaian. Tapi pakaian yang dikasih ke saya cuma karena saya banyak sekali pakaian. Lalu tahu nggak tuh bapak itu bilang apa ke Ibu Yosi? Terima kasih Ibu, kami butuh sekali. Kalau saudara dengar itu, saudara mau bilang apa? Dia berdiri, dia pegang itu dus dengan mata berkaca-kaca, dan dia bilang ke Ibu Yosi, terima kasih Ibu, kami butuh sekali. Padahal kami cuma terima dari orang. Tapi ternyata ada orang yang bilang begitu. Kami butuh sekali, Pak. Kami butuh sekali, Ibu. Saya dengar dari dalam, aduh. Kalau saya tidak, ketika orang bilang begini, Bapak mau ini meja, mau saya. Sama kursi. Ya kan? Saudara, bukankah ada banyak orang miskin di antaramu? Bagusnya jual apa yang ada padamu dan berikanlah kepada orang miskin. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Untuk kali ini tidak. Kamu harus tahu prioritas. Untuk kali ini bukan. Orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi aku tidak selalu ada bersamamu. Aku tidak akan ada di sini dan kamu punya kesempatan melayaniku. Tuhan nggak bilang seperti Bapak tadi, kami butuh sekali. Saya butuh sekali, saudara. Adakah di antara saudara yang butuh sekali pertolongan Tuhan? Bukankah hari ini saudara memang butuh sekali pertolongan Tuhan? Bukankah saat ini saudara butuh sekali orang menolong saudara? Kami butuh sekali. Oh, itu terngiang terus ini di sini. Saya bilang Anda terlambat, Bapak. Kalau Bapak butuh rambut, kemarin saya cukur rambut saya. Tuhan bilang apa, saudara? Ada orang miskin di antara. Tapi Maria sudah melakukan yang terbaik. Maria sudah memberi sesuatu. Dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada padamu. Engkau masih bisa melakukannya besok. Engkau masih bisa melakukannya nanti. Karena ada banyak orang miskin di antaramu, tapi aku akan pergi. Tuhan nak bilang seperti yang Bapak yang angkut sampah itu. Kami butuh sekali, Ibu. Dia nggak bilang begitu. Sebelum kita merenungkan itu lebih jauh, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus datang di Betania, dia tidak makan di rumah Maria dan Marta dan Lazarus. Dia makan di rumah Simon si kusta. Tapi saudara perhatikan apa yang dibuat oleh Maria dan Marta. Ibu-ibu pernah diskusi tentang Marta yang selalu sibuk di dapur dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan saya bukan orang yang selalu ingin membela Marta. Tapi di sini kalau saudara perhatikan, disinilah kehebatan Marta ketika dia memberi sesuatu apa yang dia punya untuk Tuhan. Apa yang dia beri? Saya punya tenaga. Saya tidak punya sesuatu, tapi saya punya tenaga. Saudara perhatikan ini di rumah Simon si kusta, saudara.
Marta luar biasa, dia datang di dapur dan dia membantu. Dia memberikan apa yang dia punya. Supaya Tuhan bisa makan. Supaya Lazarus bisa duduk dengan Tuhannya. Supaya Lazarus menikmati persekutuan dengan Tuhan setelah bangkit dari kematian. Marta, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta berjalan terus dengan sikapnya, dengan hatinya melayani Tuhan. Dengan apa yang ada padanya. Marta melayani. Saya pernah katakan di sini, di khotbah waktu lalu. Maria, Marta, dan Lazarus bukan orang miskin. Kalau kita perhatikan. Karena mereka diperhatikan oleh orang-orang lain. Ketika Lazarus meninggal, banyak orang yang datang menghibur Maria dan Marta. Selalu begitu, saudara. Kalau ada orang terhormat begitu, banyak orang datang. Tapi kalau kurang terhormat, jarang datang. Paling turut berduka cita dari jauh, itu pun kalau. Iya kan? Nah, udah begitu kok dunia, memang begitu. Jadi tidak heran. Tetapi Marta walaupun dia punya sesuatu, dia melayani Yesus. Tapi dia tidak lagi komplain. Dia tidak lagi bilang pada Tuhan, Tuhan tolong bilang ke Maria dan Lazarus, bantu saya dong Tuhan. Enggak lagi. Dia sudah tahu apa yang dia mesti lakukan. Dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Marta, saudara. Dia melayani Tuhan. Tanpa dia tahu inilah saat-saat terakhir. Dia dapat melayani Tuhan. Marta, saudara. Apa salah orang melakukan seperti Marta? Jangan hakimi Marta terlalu jauh. Ya, nanti kita bilang begini. Oh, harus seperti Maria, karena itu memang yang dipuji. Duduk dengar firman Tuhan. Karena Marta lebih mengutamakan yang lain. Saudara, kadangkala yang ini berdosa. Duduk terus di firman Tuhan, diskusi terus, baca firman Tuhan terus. Tapi apakah melayani Tuhan? Marta melakukan itu. Lalu Maria, masih banyak kalau mau bahas tentang Marta, tapi nanti habis jamin. Ada Pak Das ini jauh sekali dari Papua. Maria, apa yang Maria buat? Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya nggak tahu ini kalau di kurs gimana ini. Nggak tahu, saya baca aja yang mahal harganya ya. Nggak tahunya berapa ini. Berapa tadi itu Pak? Bapak yang kasih meja ke saya itu harganya berapa Pak? Mana minta notanya. Saya doakan supaya Bapak diberkati berapa kali lipat. Saya nggak tahu ini harga minyak. Tapi kalau Yudas bilang begini, dijual 300 dinar, dia beri ke orang miskin, oh mahal ini minyak. Mahal ini minyak. Apa yang Maria buat dengan minyak yang mahal itu? Dia pecahin kecil botolnya, dia lubangin kecil botolnya, lalu dia siram dikit-dikit. Dikit-dikit, dikit-dikit, dia siram dikit-dikit. Begitukah? Apa yang Maria buat? Dia pecahin itu botolnya, lalu dia minyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dia nggak kasih dikit-dikit, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia nggak buka dikit, lalu kasih dikit. Nah, enggak. Dia kasih semua. Kalau kita kasih dikit-dikit. Ntar, apalagi kalau saya dengan Ibu Yosi. Saya kan murah hati. Ibu Yosi nggak terlalu murah hati kalau Ibu Yosi. Kalau saya mau ngasih, dia bilang, jangan banyak-banyak, dikit-dikit. Tidak, itu yang tadi ceritanya. Saya cerita, saya tanya dia, kenapa kamu kasih tuh baju? Kan masih kita bisa pakai, Ibu Yosi. Enggak, katanya dia bawa, dia kasih ke tuh yang sampah itu, yang mobil sampah itu. Dia kasih ini. Lalu mobil itu abang bilang begini, terima kasih Ibu, kami butuh sekali. Saudara tahu nggak hati saya? Saya malu sekali. Karena saya baru bilang ke Ibu Yosi, kenapa kamu kasih? Boleh disortir kok, ada yang masih bisa dipakai. Masih bisa. Dia bilang, kenapa kamu rambut kamu nggak sisain dikit?
Kenapa kamu nggak sisain di depan dikit? Seperti Pinocchio atau apa itu? Kenapa kamu pelontosin? Nah saya juga begitu dong, kasih semua. Saya bilang, oh iya juga ya. Tapi saya bilang, Ibu Yosi, tolong kita jangan berantem kalau kita berbuat baik ke orang. Nanti kalau di rapat pengurus jemaat, nah kita boleh ngomong. Tapi kalau berbuat baik nggak usah pakai rapat, bikin aja ya. Nah, terlalu banyak rapat nanti lama ceritanya. Oke, ya kan? Maria nggak begitu, saudara. Dia langsung kasih semua ke Tuhan. Dia sudah siapkan? Iya. Kenapa? Karena dari rumahnya kan datang ke rumah Simon kan. Ya kan, berarti kan dia udah bawa kan. Dia sudah tahu saya akan kasih ini ke Tuhan saya. Lalu dia minyaki. Saudara, kalau saudara perhatikan, dia minyaki dari kepala. Tapi kebanyakan karena minyak itu banyak, itu mengalir sampai di kaki. Dan sampai di kaki apa yang dia buat? Dia seka rambut dengan rambutnya. Karena Maria perempuan punya rambut panjang. Kalau saya nggak bisa, masa saya pakai kepala begini. Nggak. Maria menyeka dengan rambutnya, mahkotanya. Dia taruh di kaki Tuhan. Yang mahal harganya dia taruh dari kepala Tuhan. Mahkotanya dia taruh di kaki Tuhan. Itu Maria, saudara. Maria kasih itu ke Tuhan. Dia tidak menghitung-hitung, dia kasih ke Tuhan. Dia nggak tahu. Ini untuk penguburan Tuhan, dia nggak bilang itu. Ini Tuhan tanda terima kasih saya. Engkau bangkitkan saudara saya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saya beri ini. Harga diri saya taruh di kakimu. Tidak ada apa-apa lagi pada saya. Karena engkau sudah beri semua kepada saya. Ini untukmu. Saya beri ini Tuhan. Saya taruh di kakimu kehidupan saya. Harta saya taruh di kepalamu Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu. Tuhan bela dia. Tuhan gak bilang begini, Maria, jangan Maria. Jangan Maria. Saudara tahu, apapun yang saudara mau beri pada Tuhan, apapun yang kita mau beri pada Tuhan, Tuhan akan bilang jangan. Enggak. Kalau kita memberi dari hati kita, dari kasih kita kepada Tuhan seperti Maria. Tuhan lihat dia. Tuhan lihat Maria memberi itu bagi Tuhan. Dia beri semuanya, saudara. Sampai ruangan itu semerbak.